wanita alhamdulillah terlahir dari yang berprofesi, ya, dari kecil sudah terpakai bagaimana Sapi itu profesi bersehat mulia di mata anak, yaitu di mata wanita, sehingga wanita ingin melanjutkan sosok yang turut secara dan pekerjaan seorang guru adalah pekerjaan yang betul bisa mengharapkan jasa yang tinggi, bahkan keikhlasan yang tak berbeda-beda itu, tetapi kalau alhamdulillah keikhlasan itu sangat luar biasa. Profesi itu terpanggil di dalam mereka menuju guru yang itu belajar yang biasa wanita lakukan itu PPL apabila pembelajaran itu masih tahap awal. Namun setelah PPL itu adalah pemecahan masalah, sehingga anak-anak diarahkan untuk menyelesaikan masalah dengan mandiri dari diskusi kelompok bagi di dalamnya, kemudian berkolaborasi dengan kelompoknya, lalu kalau sudah PPL nanti dilanjutkan ke proyek maka akan ada produknya. Jadi setelah menyelesaikan masalah, terus membuat konsep, membuat hasil produknya bisa melalui apa sehingga menggunakan dan lebih memahami pembelajaran yang sudah kami Bu Anita membantu murid yang mempunyai interest pemenang dalam pembelajaran. Bu Anita akan menggunakan strategi atau metode pembelajaran diferensiasi. Jadi pembelajaran ini adalah pembelajaran yang berbeda-beda, sehingga ketika anak-anak tipe belajarnya menggunakan auditori itu nanti berarti menggunakan kayak ini suara, berarti anak menggunakan suara, misalkan pembelajaran tentang mengenai suara menggunakan radio atau menggunakan rekaman dari bacaan. Nah, kalau pembelajaran yang sifatnya audio visual yang harus dilihat, jadi dia maka akan disajikan pembelajaran di YouTube, sehingga anak-anak bisa lihat secara langsung gerakan atau cara membaca dari surat itu. Terus misalkan anak mengalami kesulitan juga, ternyata dia belajarnya sukanya estetik, itu berarti hanya jalan-jalan bergerak, ya berarti nanti dilihat hasil atau menyusun bacaan di mana ada tajwid, jadi anak itu tetap gerak tetapi dia bisa memahami surat yang kemudian kalau misalkan anaknya sukanya membaca, jadi diberikan artikan secara langsung, dia lebih memahami dari bacaan yang sudah. Jadi macam-macam itulah namanya diferensiasi. Diferensiasi itu sedikit banyaknya akan membantu bagi anak-anak yang mengalami anak-anak yang nakal itu sebenarnya hanya untuk perhatian. Jadi fondasi dari pembelajaran kita beri pijakan awalnya yaitu ketika kita pembelajaran diawali dengan kesepakatan kelas atau kesepakatan saat pembelajaran. Nah di situ anak diulang-ulang untuk mengingat kembali kesepakatan itu. Apabila ada yang nakal itu hanya suatu butuh perhatian sedikit dari guru atau temannya. Jadi ibarat misalkan dia suka dari temannya, jadi dia butuh perhatian khusus, mungkin di rumah ada sesuatu. Jadi ada perhatian khusus, nanti di waktu lain bisa dimediasi kenapa, mungkin ada yang mempengaruhi itu latar belakangnya atau memang karakternya anak seperti itu, nanti ada pembenahan secara khusus. Kalau masih dalam
klasikal belum bisa, ya berarti ada pembenahan secara khusus itu perhatian yang lebih lanjut. Tapi ketika sudah bisa diselesaikan secara klasikal, ya berarti itu sudah cukup. Membuat kelas tetap menarik, yang pertama adalah kuncinya adalah pada guru saat kita pembelajaran bisa mengelola kelas. Jadi dalam mengelola kelas, misalkan berarti saat diterangkan itu bikin suasana yang kondusif. Yang kondusif tersebut berarti kita sebagai guru harus punya kompetensi pengelolaan. Pengelolaan kelas itu sangat diperlukan untuk membuat anak menjadi lebih tertarik ke kita, dan kita bisa mengambil strategi atau pembelajaran yang lebih menarik supaya kita harus diiringi atau diselingi dengan speaking ataupun permainan atau game. Wanita berkomunikasi menggunakan wanita itu kelas, sehingga kita menggunakan WA group sebagai ajang untuk berkomunikasi dan kita mempunyai nomor 1 persatu dari wanita paling mudah, sehingga ketika kita berkomunikasi bisa orang langsung, kemudian kita mengadakan sosialisasi di awal pembelajaran atau awal tahun, dan kita melakukan evaluasi di saat penerimaan rapat, yaitu setahun ada 4 kali ya, penerimaan rapat PPS sama UAS 2 kali semester 1 dan semester 2, kalau PPS juga semester 1 dan semester 2. Nah, di situ untuk wadah komunikasi atau silaturahmi menyampaikan pembelajaran yang sudah dicapai oleh anak-anak. Alat digital yang untuk memakai pembelajaran, yang pertama adalah HP, yang kedua adalah proyektor, yang ketiga adalah sejarah. Di antara itu bisa menunjang pembelajaran. Di samping auditorial berarti musical, kalau visual berarti proyektor, dan laptop sebagai penunjang. Kemudian kita menggunakan digital untuk permainan yang menyenangkan atau kesulitan terbesar yang menjadi ini adalah kurangnya kerjasama antara orang tua dan orang tua, sehingga guru sudah menerangkan kepada anak, namun sampai di rumah tidak didukung oleh orang tua, sehingga misalkan sudah dididik di sini sholat minimal dari dulu ya, kita ketemunya dulu, tapi di rumah tidak dikembangkan atau didukung sama orang tua, sehingga di situ besoknya akan kembali ke titik 0 lagi, padahal kemarin sudah sampai titik ke-8, sehingga kita akan titik 0 lagi, sehingga itu akan mempersulit kita dalam menangani. Contohnya lagi, kita sudah ada aturan tidak membawa motor karena demi keselamatan dan sebagainya, tapi orang tua belum terboleh. Jadi kurangnya kerjasama itu akan memperlambat atau sedikit mengalami kesulitan bagi kita sama-sama menangani karakter anak dalam memiliki supaya ke kebaikan atau pendidikan yang menilai kemajuan para murid. Itu diadakan evaluasi. Yang pertama adalah observasi ketika awal pembelajaran, yaitu asesmen diagnosis. Asesmen diagnosis kita harus mengetahui ini awalnya dari anak-anak itu punya kemampuan apa, terus setelah itu dia punya kelebihan apa, dia punya kelemahan apa. Nah, kita harus mengetahui di saat asesmen observasi, asesmen diagnostik. Nah, dari hasil asesmen diagnostik itu kita lihat setelah dievaluasi, oh ternyata anaknya begini, oh ternyata anak ini sudah bisa dengan tahap yang ini. Oh misalkan kita kelas 8, berarti kelas 7 sudah tercapai semua sehingga kita punya melanjutkan. Nah, jadi di fase tersebut kita bisa tahu kemampuan anak awalnya seperti tinggal kita melanjutkan di saat asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif itu diadakan ketika setelah pembelajaran selesai. Formatif dulu setelah pembelajaran selesai namanya formatif. Kemudian setiap formatif itu kan bagi setiap jam. Nah, terus disusun lagi asesmen sumatif yang mana ada PTS. Ya, sumatif setengah tahun. Nah, setengah tahun setiketnya ya, terus baru puas, itu berarti setengah tahun. Jadi
yang secara keseluruhan berarti setelah UAS. Jadi setelah UAS itu ujian asesmen semester. Nah setelah asesmen semester itu kita refleksikan, kita tanyakan kepada gimana kira-kira satu semester yang bisa apa, kemudian hasilnya bagaimana setelah kamu mengalami itu, terus apa yang membuat kamu kesulitan, terus misalkan nilai ini mau dikumpulkan kapan atau mau ditutup yang kurang-kurang kapan, itu namanya. Itu yang kita juga sih. Kita selesai. Targetnya Bu Anita, karena Bu Anita mengajar agama ya, jadi targetnya Bu Anita adalah mendidik karakternya menjadi anak yang soleh, berbakti, itu yang fondasi dari Bu Anita tekankan. Pastinya hampir sama dengan guru-guru yang lain, tapi karena yang dimulai adalah materi pelajaran, mungkin wajarnya adalah capaian pembelajaran. Guru agama pun sama akan capaian pembelajaran, tapi tonggaknya adalah harus punya keimanan yang betul dan berakhlak. Bisa memberikan ilmu kepada orang lain, di mana ilmu itu menjadi amal jariah, ya, amal jariah yang tidak terputus. Jadi menjadi guru itu sangat luar biasa. Untuk metode yang biasa digunakan itu adalah metode problem solving, kemudian permainan dan lain sebagainya, di mana pembelajaran itu diharapkan bukan hanya anak-anak itu memahami pelajaran, tetapi anak-anak juga suka atau senang menjalankan pembelajaran itu. Bagaimana cara Anda Menghadapi murid yang nakal itu gak gampang ya. Ada pendekatan yang harus dilakukan ya, yaitu mungkin dengan pertama diberi nasihat, kok selanjutnya kok diberi nasihat nggak berubah, ya berarti nanti didekati apa permasalahannya, nanti kita cari solusinya bersama. Bagaimana cara Anda membantu murid yang tertinggal? Membantu murid yang tertinggal dengan memberikan pembelajaran remedial. Jadi kita memberikan pembelajaran ulang pada anak tersebut, materi apa yang menurutnya susah, kemudian kita ajarkan kembali biar anak itu benar-benar paham terhadap materi tersebut, jangan sampai ketinggalan dari teman-temannya. Bagaimana cara Anda membuat kelas tetap menarik? Dengan cara membuat permainan-permainan. Mungkin kalau ada beberapa siswa yang sudah pernah diajar kelas, dia bukan hanya mengajar, tetapi di situ ada permainan-permainan, ya, kemudian ada kuis dan lain sebagainya, di mana setiap harinya anak-anak pasti akan bertanya-tanya kira-kira nanti dia mau apa lagi ya hari ini, kayak gitu. Jadi pembelajaran anak-anak itu selalu merindukan pembelajaran agama dan penasaran terhadap pembelajaran apa yang akan dia lakukan di kedepannya. Bagaimana Anda berkomunikasi dengan orang tua murid? Dengan orang tua murid itu memang suatu pekerjaan yang luar biasa ya, sangat sulit, karena setiap orang tua wali murid itu tentunya memiliki karakter yang berbeda. Jadi mau dengan siapapun kita harus bisa menyampaikan dengan bahasa yang sopan, yang tidak menghakimi, tidak mengintimidasi, dan bekerja sama bersama-sama untuk bersinergi untuk perkembangan anak lebih baik. Alat digital apa saja yang Anda pakai mengajar? Untuk mengajar, menggunakan laptop, kemudian ada HP, kadang-kadang untuk tethering, kemudian ada LCD, kemudian ada speaker aktif. Mungkin itu aja. Apa kesulitan terbesar menjadi guru saat ini? Kesulitan terbesarnya adalah ternyata menjadi seorang guru itu bukan hanya mengajar, tapi juga harus terus belajar. Bagaimana cara Anda menilai kemajuan para murid? Menilai kemajuan para murid itu bukan hanya dari akademik saja. Ketika mereka sudah belajar tentang suatu materi, kemudian kok mereka mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, itu mereka sudah berhasil. Apa target utama Anda untuk masa depan murid?
target utama saya bisa mendampingi masa proses mereka untuk mencapai masa depan sehingga mereka terbentuk karakter yang mantap dan siap untuk terjun ke masa depan yang gemilang. Ya,